Baik Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua bacaan ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai jemaat Allah, Suaranya nggak ada, Pak. baik, Suaranya belum suaranya, Pak. baik Bapak-Bapak yang terkasih, dua bacaan tadi yang tadi kita sudah baca bersama merupakan suatu bacaan yang mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus bahwa sebagai pengikut Kristus kita yang telah dibaptis ini menjadi saudara-saudari Kristus, menjadi murid-murid Kristus, kemudian kita menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang kita tadi baca, yaitu bab 6 ayat 12 sampai 18, mengingatkan kita bahwa kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang telah bangkit dari kematian. Jadi surat ini sebenarnya ingin mengingatkan kembali bahwa kita sudah mati. Hidup kita yang lama itu sudah mati. Kita menjadi ciptaan baru ketika kita dibaptis. Maka untuk menjadi ciptaan baru kita harus dibaptis. Tetapi kita kok seakan-akan masih hidup dalam gaya lama kita. Nah, ini terjadi karena kita tidak menyerahkan diri kita total kepada Allah. Kita masih menjadi pribadi yang selalu mengikuti nafsu dan dunia ini. Maka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini mengingatkan kita kembali akan kuasa dosa. Kuasa dosa yang mengintip kita, yang mengintai kita. Karena dosa ini adalah sesuatu yang sungguh sangat berbahaya. Bagi orang yang telah diselamatkan, dosa itu akan menjadi sesuatu yang lebih berat ketimbang orang yang belum menjadi anak-anak Allah atau belum dibaptis. Mengapa? Nah, nanti kita akan melihat itu, Maka kita yang sudah dibaptis ini, yang sudah memperoleh berkat ini, yang telah menerima karunia dari Allah Tritunggal Maha Kudus ini, seharusnya kita harus bersiap-siap diri. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus yang harus mengalahkan kuasa dosa itu. Karena kuasa dosa itu adalah sesuatu yang menguntip kita. Jadi dosa ini merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi orang yang beriman. Nah, maka Rasul Paulus mengingatkan kita dengan suratnya ini kepada jemaat di Roma dan sangat kontekstual untuk hari ini. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita sering mengikuti kuasa ini? Karena memang kuasa dosa itu sudah tidak berkuasa lagi atas diri kita. Karena ketika kita dibaptis, kuasa dosa itu dihapuskan. Tetapi kuasa dosa ini mengintai kita ketika kita sudah ingin keluar dari Kristus atau keluar dari jalan Allah. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, kuasa dosa ini memang dia terus mengintai kita dan mencari-cari waktu kita lemah, dan akhirnya ketika kita lemah, dia akhirnya berkuasa untuk mengendalikan diri kita. Nah, walaupun diri kita tidak bisa dikuasainya lagi, tetapi dia masih bisa menguasai yang namanya pemikiran kita. Jadi dosa itu dimulai dari pikiran. Jadi pemikiran itu maka harus benar-benar diarahkan atau seturut kehendak Allah supaya kita tidak dikendalikan oleh kuasa dosa itu. Janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Maka dosa keinginan itu kita tahu, jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Kata ingin itu berarti sudah membuahi pikiran kita. Kata ingin itu berarti sudah mulai mengendalikan kita. Nah, kata ingin itu berarti dosa atau kuasa dosa itu sudah masuk di dalam pikiran kita. Nah, ingat, kuasa dosa itu hanya mengendalikan pikiran kita, tetapi pikiran kita itu akhirnya bisa mempengaruhi perkataan kita.
Perkataan kita akhirnya mempengaruhi yang namanya ya perbuatan kita. Dan itu bisa membuat kita menjadi lalai. Jadi kuasa dosa itu mempengaruhi pikiran, kemudian akhirnya memang ada yang tidak mengatakan dengan mulut, tetapi dengan kata-kata di dalam hati, ya, di dalam pikiran. Niat-niat jahat itu. Ya, lalu ada yang melakukan tindakan jahat itu, perbuatan. Ya, dia mengintai kita, kemudian barulah kita tahu, sadar bahwa kita sudah lalai melakukan tindakan dosa. Nah, jadi kelalaian itu adalah buah-buah dari hal yang mulai diinginkan oleh kita. Jadi kelalaian kita itu sebenarnya tindakan dari perbuatan kita, tindakan dari perkataan kita. Maka perkataan kita itu ya harus selalu turut kehendak Allah. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Maka ya anggota-anggota tubuh kita itu harus kita kendalikan. Ya, mengendalikan anggota tubuh kita ini memang dengan pikiran kita, tetapi pikiran kita tidak cukup. Maka kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh kepada Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Ya, supaya kita tidak jatuh dalam ya hawa nafsu. Jadi anggota-anggota tubuh kita itu ya ada bagian-bagian yang memang ya sering digerakkan oleh dosa. Ya, seperti mata, ya, kemudian hawa nafsu, ya. Dan akibatnya menggerakkan anggota-anggota yang lain. Dan akhirnya, ya, tubuh kita itu dipakai untuk kedosaan yang kita lakukan. Nah, maka Santo Paulus mengingatkan kita, janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Seperti tangan kita, ya. Kalau misalnya dosa sudah ya masuk di dalam pikiran kita, mulailah dia membuat niat-niat yang jahat, ya. Lalu mengendalikan ya semua yang ada di dalam diri kita sehingga tubuh kita, ya, tangan kita, kaki kita itu digerakkan untuk kelaliman, ya. Jadi misalnya ya ada pisau itu dipakai, ya. Sebenarnya pisau bukan dipakai untuk ya hanya untuk kejahatan, tetapi pisau dipakai untuk kebaikan. Nah, kebaikan itu merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang ya yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, ya. Nah, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, ya, kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Nah, ini suatu ya point of view-nya, ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini kunci yang diberikan oleh Santo Paulus. Ya, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Nah, ini merupakan suatu hal yang paling utama yang harus kita lakukan, ya. Kita harus melakukan itu, ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Mengapa demikian? Karena kita harus ya menjadi pribadi yang dimenangkan oleh Kristus. Maka kita harus menyerahkan diri total kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Jadi seseorang yang menyerahkan diri total, ya, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap ya akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah tanda-tanda ya orang menyerahkan diri dengan total kepada Allah. Maka ya, tidak lain dan tidak bukan, kita harus menyerahkan diri kita, totalitas hidup kita kepada kehendak Allah. Nah, kuasa Allah lah yang berkarya atas diri kita, sehingga kita tahu bahwa kuasa dosa itu
ya sudah dikalahkan oleh Kristus melalui rahmat penebusan yang diberikan Allah, sehingga Yesus menebus dosa-dosa manusia dan kita dibenarkan oleh Allah karena Kristus. Nah, makanya ya kita ya harus menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita ini. Ya, Yesus selalu berkata, ya kita ingat ketika Yesus ya mencuci atau membasuh kaki murid-muridnya, apa yang dikatakan? Ya, yang dikatakannya adalah ya kita harus ya kita sudah bersih semuanya, tetapi kaki kita yang kotor. Ya, nah mengapa kata kaki itu? Kaki itu adalah kuasa dosa itu ya sudah diletakkan di bawah kaki Allah. Nah, tapi kita ini ya sering melaksanakan hal-hal dosa itu karena kita tidak menyerahkan diri kita total kepada Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semuanya milik Allah. Ya. Tetapi kaki kita itu ya selalu menjadi sesuatu yang ya membawa kita kepada kedosaan itu. Ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Nah, karena kita sudah ya menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, ya. Kita hidup dalam kasih karunia Allah Bapa ya, yang bertata di dalam surga. Karena kasih Kristuslah ya kita menjadi pengikut Kristus ya, bukan karena kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Kita adalah ya orang-orang yang dipilih Allah, yang diberkati Allah, dan kita adalah pribadi yang selalu ya hidup di dalam ya Kristus, maka kita menjadi pribadi yang harus ya hidup dalam kasih karunia karena kita tidak hidup dalam hukum Taurat lagi. Kata hukum Taurat itu kan hukum yang lama yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mematuhi kehendak Allah. Tetapi hukum itu tidak berlaku karena hukum itu ya rupanya membebani banyak orang, karena orang yang melakukan hukum Taurat itu adalah orang-orang yang ya memperjualbelikan kehendak Allah, sehingga kehendak Allah itu menjadi sesuatu yang dipakai untuk kekuasaan semata. Ya. Tetapi karena kasih karunia, ya, kita menjadi pribadi yang dimenangkan oleh Kristus. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya silakan. Bapak-bapak menilai diri bapak-bapak sendiri. Apakah bapak-bapak berbuat dosa ya karena hukum Taurat atau berbuat dosa karena kasih karunia? Jadi tawaran Paulus ini mengingatkan kembali bahwa kasih karunia itu tidak membuat kita berdosa, tetapi hukum Taurat itu bisa membuat kita berdosa. Bisa membuat kita berdosa. Atau tradisi-tradisi kita itu ya bisa membuat diri kita berdosa. Ya, ketika kita belum menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, kita melakukan tradisi-tradisi yang mungkin ya itu sebenarnya adalah kelaliman. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita harus total menyerahkan diri kita kepada Allah, lalu kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, sehingga kita dibimbing oleh Allah Tritunggal Maha Kudus itu untuk menjadi pribadi yang baik benar di hadapan Allah, dan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah milik Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya digantung batu kilangan di lehernya dan dicampakkan ke dalam laut atau ke dasar laut. Jadi sebenarnya karena kita adalah milik Kristus, kita adalah milik Allah, kita adalah milik Roh Kudus, maka ya kita harus tahu sekali-kali tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu. Ya. Jadi kata hamba orang itu adalah mengingatkan kembali bahwa kita adalah hamba Kristus jika kita mengikuti Kristus. Ya. Tetapi kalau kita mengikuti hukum yang lain, kita menjadi hamba hukum itu. Nah, bahwa kalian harus mentaati dia.
baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Nah, jadi jika kita mengikuti kehendak-kehendak dari dunia ini, kita menjadi hamba dosa. Tetapi kalau kita mengikuti ketaatan, berarti kita mengikuti hamba Allah. Ya, kita mengikuti Yesus Kristus. Kita menjadi hamba Allah. Ya, kita sebagai hamba ini. Tetapi kata Yesus, kalian tidak lagi disebut hamba, tetapi saudara. Nah, itu luar biasa. Ya, ketika kita terikat akan hukum Taurat, kita menjadi hamba. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia, kita menjadi saudara. Ya, kamu tidak lagi menjadi hamba, tetapi menjadi saudara. Ini luar biasa karena Kristus, bukan karena jasa kita. Bapak-bapak yang terkasih, iman kepercayaan itu memang penting, tetapi yang paling utama adalah Kristus. Sia-sia saja kita punya iman kepercayaan, tetapi kita tidak memiliki Kristus. Banyak orang yang ingin baik di hadapan Allah, tetapi tidak memiliki Kristus. Nah, itu mereka masih hidup dalam perhambaan, sehingga kasih karunia Yesus Kristus itu memerdekakan kita supaya kita tidak terikat akan hukum-hukum yang lalu. Nah, hukum-hukum itu membuat kita menjadi putra-putri Allah. Karena hukum kasih karunia itu berasal dari Kristus. Nah, sedangkan hukum-hukum sebelum kasih karunia itu datang, itu menjadi terikat akan hukum-hukum itu. Sehingga mereka harus menjadi hamba. Nah, jadi Paulus mengingatkan itu bahwa Yesus Kristus itu memerdekakan kita. Tidak menganggap kita sebagai hamba, tetapi saudara. Maka ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Kita memanggil semua saudara itu saudara-saudari dalam Kristus. Ya, kita menjadi satu saudara dalam Kristus. Kita menjadi Kenisa Roh Kudus. Kita menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi murid-murid Kristus yang mewartakan kabar gembira keselamatan dan menyerukan pertobatan bagi semua orang. Lalu kita menjadi ciptaan baru. Ya. Lalu kita memperoleh karunia keselamatan. Nah, apa? Siapa itu karunia keselamatan? Dialah Kristus Yesus. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Kristus Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Jadi untuk sampai ke hadapan Bapa di surga, ke hadirat Bapa di surga, hanya melalui perantaraan Yesus Kristus. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan itu. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memang masih khawatir dalam kehidupan kita di dunia ini. Kekhawatiran-kekhawatiran kita itu diakibatkan karena kita masih melakukan perhambaan-perhambaan. Ya. Jadi dari ujung kaki sampai ujung rambut itu padahal kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kita melakukan perhambaan-perhambaan. Ya. Mungkin banyak di antara kita memang kita butuh merawat semua tubuh kita ini karena tubuh ini adalah karunia dari Allah. Tetapi jangan sampai kita menghabiskan hidup kita misalnya untuk rambut, untuk mata, untuk bibir, untuk alis, kan? Ada yang sampai operasi plastik, ya kan? Kemudian untuk segala macam, ya. Jadi banyak di antara kita melakukan perhambaan-perhambaan terhadap tubuh kita, sehingga kita akhirnya terjerat. Membaca kitab suci 1 jam tak mampu, misalnya pedicure, medicure, ya. Sampai berjam-jam, kerimbat berjam-jam, mampu. Ya, kita lihat itu banyak orang menghambakan dirinya. Memang silakan merawat diri. Tetapi untuk datang misa 1,5 jam atau kebaktian 1 jam atau 2 jam tidak mampu. Tapi pergi ke salon, ya. Kemudian memanjakan mantan, nonton bioskop, berjam-jam bisa, main game bisa. Nah ini, kita mulai dihambakan oleh dunia ini. Sehingga kita nanti akan jatuh dalam kedosaan yang fatal. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kita menjadi hamba kebenaran. Kata hamba kebenaran ini kita adalah menjadi pengikut Kristus. Karena Kristus adalah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dalam Kristus Yesus. Dan kita menjadi hamba Kristus. Karena apa? Karena kita telah dibebaskan dari hamba dosa. Ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus,
pertolongan kita dalam nama Tuhan. Nah, itu selalu kita ucapkan berulang-ulang kali. Ya, karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan bisa sampai ke hadirat Tuhan sendiri. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, jangan pernah sombong. Ya. Sombong itu akan menjatuhkan kita sehingga kita, ya, mulai dikuasai oleh maut atau mulai dikuasai oleh dosa. Ya. Kesombongan itu akan menelan orang-orang yang dulunya, ya, sangat senang dalam melayani, tetapi setelah itu menjadi sombong, ya, menjadi congkak, ya, dan akhirnya dia bukan bermegah dalam Kristus tetapi bermegah akan dirinya, dan akibatnya, ya, dia akhirnya tidak, ya, menyandarkan diri atas kehendak Allah. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menembus kita, telah mengalir melanda kita. Air yang meluap-luap itu, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nah, makanya pertolongan kita dalam nama Tuhan. Mengapa orang-orang itu, ya, seakan-akan diserahkan Tuhan kepada hamba dosa? Karena orang itu tidak tunduk dan setia kepada Kristus Yesus. Mengapa, ya, musuh-musuh itu memangsa kita? Karena kita tidak meminta pertolongan dalam nama Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih, mungkin kita, ya, terus terang, setiap waktu, setiap saat, apakah kita meminta pertolongan kita dalam nama Tuhan? Nah, refleksi ini silakan, ya, bapak-bapak dalami sendiri. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap, ya. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi karena langit dan bumi itu, ya, diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan dengan firman dan sabdanya, maka kita harus menyandarkan diri kepada firman dan sabda Tuhan itu, karena itu adalah kehendak Allah sendiri, dan kehendak Allah itu adalah kehendak Kristus. Kehendak Kristus itu adalah kehendak Roh Kudus. Maka kita harus dibimbing oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bisa hadir di dalam diri kita kalau kita sudah menyerahkan diri kita total kepada Allah. Tetapi kalau kita menyerahkan diri kita setengah-setengah, suam-suam kuku, ya kita akan dimuntahkan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, mari kita dalami Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ya, camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi Yesus Kristus memberikan ilustrasi atau dia menggunakan, ya, semacam perumpamaan, ya, bagaimana kehendak Allah itu, ya, dan juga bagaimana dosa itu. Dosa itu adalah pencuri, ya. Jadi pencuri itu adalah dosa. Kedosaan itu, ya, datang tuh secara tiba-tiba. Kalau kita sudah berjaga-jaga dan bersiap, ya tidak mungkin pencuri itu bisa datang ke rumah kita. Karena kita berada di rumah kita. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Nah, begitu juga dengan anak manusia atau Kristus Yesus atau kehendak Allah itu. Ya. Jadi dosa itu datang seperti pencuri, kemudian anak manusia itu datang, ya, itu tidak disangka-sangka. Nah, kapan anak manusia itu datang kepada kita? Ketika kita mati, ketika kita meninggal dunia. Anak manusia itu langsung, ya, kita berhadapan muka dengan Yesus Kristus dan kita akan dihadirinya. Nah, ini sebenarnya pernyataan Yesus. Ya, kita harus berjaga-jaga terhadap dosa dan juga kita harus siap sedia kepada, ya, kedatangan kita. Kedatangan kita menuju Yesus Kristus. Karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya. Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau masukkan dengan perumpamaan ini ataukah juga semua orang?" Jadi Petrus itu merasa tersinggung atau merasa tersentuh. Tersinggung dan tersentuh itu beda-beda tipis, ya. Beda-beda tipis, ya, Bapak yang terkasih, ya. Jadi karena Petrus itu langsung bertanya spontan kepada Yesus, "Tuhan, kami sajakah yang Kau maksudkan dengan perumpamaan ini ataukah juga semua orang?" Dia kata kami itu menunjuk kepada para rasul, ya. Lalu Tuhan menjawab. Nah, ini juga tegas, ya.
ditulis di sini Tuhan menjawab ya. Bayangkan Lukas ini langsung menulis Tuhan menjawab. Ya. Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya. Nah, ini suatu pernyataan Yesus atau firman Yesus kepada para muridnya atau para rasulnya bahwa ya, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya. Jadi ini merupakan suatu amanat agung Yesus ya kepada para rasul ya untuk menjadi ya pelayan-pelayan firman atau sabda yang memberikan makanan, bukan hanya makanan jasmani tetapi makanan rohani ya bagi penyelenggaraan Tuhan kepada ya umat atau jemaat yang percaya dan mengikuti jalan Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika Tuhan itu datang, aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, ini sebenarnya menyinggung ya orang-orang Farisi, imam-imam dan para ahli Taurat yang sebenarnya sudah diberikan karunia untuk melayani jemaat atau umat pada waktu itu, tetapi mereka menyia-nyiakan ya kehendak Allah itu, ya menyia-nyiakan berkat itu, sehingga ya mereka ya harus tidak seperti para imam, ahli Taurat dan orang Farisi itu, tetapi mereka harus melaksanakan kehendak Yesus Kristus, kehendak Allah sendiri, kehendak Roh Kudus itu dengan melaksanakan tugas, yaitu apa? Ya, mewartakan Injil. Ya, mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan bagi semua orang. Nah, itu adalah tugas perutusan yang luar biasa yang diberikan kepada para rasul dan diwariskan kepada kita. Ya. Nah, lalu dia ya akan diangkat tuannya. Tuannya itu adalah ilustrasi Yesus. Tuan itu adalah Tuhan sendiri atau Yesus sendiri atau Roh Kudus sendiri. Menjadi pengawas segala miliknya. Kata pengawas itu berarti bukan pemilik ya, kita ini adalah milik Kristus. Tetapi pengawas-pengawasnya adalah ya hamba-hamba Allah ini. Ya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan Tuhan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, ini bapak-bapak yang terkasih. Kita sudah diutus, kita dibaptis, kita harus menjadi hamba yang baik, bukan menjadi hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu adalah melaksanakan hal-hal yang melawan kehendak Allah. Ya, tidak melaksanakan kehendak Allah. Bahkan melakukan kelaliman, kedosaan. Ya, karena ya, ini ibaratnya orang yang sudah dibaptis tetapi dia tidak melaksanakan kehendak yang baik. Ya, dia sudah diangkat menjadi hamba kebenaran tetapi dia menjadi sesat. Ya. Apalagi dia berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Jadi seakan-akan dia tuh merasa tidak mati-mati. Jadi dia masih sewenang-wenang terhadap dirinya dan orang lain. Belum mati, belum mau bertobat. Kan ada orang bilang tuh, ya, tunggu tua, mau bertobat. Nah, ini sama seperti orang yang jahat ini, hamba yang jahat itu. Lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain. Nah, mulai dia melakukan tindakan kekerasan kepada ya orang-orang lain atau pelayan-pelayan lain atau jemaat-jemaat atau bahkan ya hamba-hamba yang lain. Ya, dia melakukan pemukulan terhadap pria maupun wanita. Dan makan minum serta mabuk. Nah, ini makan minum serta mabuk. Mabuk itu dosa. Banyak orang berkata tuh mabuk tuh bagaimana? Mabuk itu dosa. Ya. Makan minum serta mabuk. Ya, kata makan minum itu artinya dia hanya mementingkan kepentingan duniawi, ya. Dan akhirnya dia mabuk. Mabuk itu kan lupa segalanya. Nah, jadi banyak orang bertanya, mabuk itu dosa tidak? Ya dosa. Ya. Jadi kata mabuk ini artinya dia melupakan segala sesuatu dan akhirnya dia merasa dirinya yang paling berkuasa. Ya. Maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya. Nah, ini. Kematian itu tidak akan dia tahu.
Jadi ingat Bapak-Bapak yang terkasih, kematian itu adalah peristiwa berjumpa dengan Allah. Itulah kita berjumpa dengan Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Jadi kematian bagi orang beriman itu bukan kesedihan, tetapi sebenarnya sukacita. Tetapi bagi hamba yang jahat adalah duka cita, karena akan dihukum dia. Ya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Nah itu dia. Ya. Karena semua yang jahat dan yang baik itu akan berhadapan atau bersemuka dengan Tuhan Allah dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus, di hadapan Roh Kudus. Dan Tuhan itu akan membunuh dia. Nah, kata membunuh dia artinya dia tidak akan tinggal dalam kerajaan Allah. Dia akan tinggal di dalam neraka. Ya. Berarti begini, Bapak-bapak yang terkasih, kata membunuh itu berarti dia sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan Allah. Ya. Dia akan hidup menderita, dan penderitaannya itu ya selama-lamanya. Serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Kata senasib itu bagi orang-orang yang tidak setia, ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, jelas orang bertanya bagaimana dia tidak setia dalam Kristus. Ini ya, orang yang tidak setia terhadap Kristus, dia akan membunuh dirinya sendiri. Ya, senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi jangan lagi yang bertanya, bagaimana orang yang tidak setia terhadap Kristus? Jelas dalam firman dan sabda Tuhan ini dijelaskan. Ya, Tuhan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Senasib loh Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus dengan orang yang tidak setia. Ya. Nah, hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, ini adalah orang yang dibaptis tetapi dia tidak melaksanakan kehendak Allah dengan penuh totalitas, bahkan dia melakukan kehendak yang jahat, ya. Lah bahkan dia tidak bertobat. Jangankan mengampuni orang, bertobat pun tidak mau, ya. Dan tidak melakukan kehendak tuannya untuk melakukan ajaran cinta kasih. Orang yang tidak mau mengampuni itu berarti orang yang tidak mau hidup dalam kasih karunia. Sehingga dia akan mendapat apa? Mendapatkan pukulan yang banyak. Ya. Tetapi barang siapa, ya, ia akan menerima banyak pukulan. Kata banyak pukulan, dia akan menerima, ya, lebih berat. Ya. Lebih berat. Baik di dunia ini. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, sebenarnya, ya, hukuman itu sudah diberikan kepada orang yang tidak setia itu di muka bumi ini ketika dia masih hidup, ya. Jadi orang yang disebut mati itu adalah orang yang tidak bersama Kristus lagi, itu sudah mati. Ya. Dia sudah tidak setia kepada Kristus lagi. Nah, makanya ya Yesus sudah memberikan amanat agung kepada kita ini. Ya, kalau kita sebagai pengikut Kristus lalu kita tidak melaksanakan kehendak Kristus, kita tidak melaksanakan, ya kan, pertobatan, kita tidak mengampuni, kita akan menerima banyak pukulan. Baik pukulan di dunia ini dan apalagi pukulan di akhirat nanti, ya. Itu hukuman. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Nah, ini artinya orang yang dibaptis, dia tidak tahu. Ya. Jadi banyak yang bertanya, apakah semua orang itu tidak mengenal Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus? Ya, tidak ada Roh Kudus bahaya. Ya. Pertanyaan Pak Loren beberapa waktu yang lalu tentang Roh Kudus, ya. Jadi orang itu semuanya dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi ada yang mengenal Roh Kudus sehingga dia dibaptis. Ada yang tidak mengenal Roh Kudus. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Roh Kudus tapi mau dibimbing oleh Roh Kudus, ini sama seperti seseorang ini. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Jadi ketika dia menjadi pengikut Kristus, ini kan sama seperti ilustrasi. Dia menjadi pengikut Allah, tidak melaksanakan kehendak Allah. Ya, ini kan sindiran kepada orang Yahudi waktu itu. Tetapi bagi kita orang Kristen ya sama seperti ini. Ya kan? Orang yang tidak tahu, ya, dia akan dianggap tidak bersalah dan kurang bersalah. Karena dia tidak tahu tuannya siapa. Kita yang sudah tahu tuannya, ini kok malah kita lalu menentang Kristus, anti Kristus, ya kita akan
mendapatkan pukulan yang banyak. Justru mereka yang tidak mengenal Kristus, dia akan mendapat pukulan yang lebih ringan daripada kita, tapi tetap juga dihukum. Ya, karena apa? Karena dia melaksanakan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu tetaplah diberikan hukuman. Kata pukulan itu adalah hukuman. Kata menerima sedikit pukulan itu, penderitaannya itu, ya kan, adalah sesuatu hal yang, ya, banyak orang berkata, ya kan, kok orang yang tidak hidup dalam Kristus kok bisa kaya raya di muka bumi ini? Ya, bisa. Ya kan? Kok seakan-akan dia tidak dihukum? Ya kan? Ya pasti dia akan dihukum, diberikan hukuman. Tetapi maksudnya adalah dia tidak tahu akan Kristus, tetapi ya, hukumannya itu ya tidaklah seberat dari orang yang mengenal Kristus. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Jadi kita yang sudah mengenal Kristus ini, ya kita kan mendapat berkat menjadi putra-putri Allah, murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru. Ya kan, seharusnya kita tahu dan paham ya bahwa menjadi pengikut Kristus itu harus setia kepada Kristus. Ya. Jangan lagi kita lalu tidak setia. Ketidaksetiaan itu akan mendapatkan banyak pukulan. Kita sudah memperoleh harta karunia, lalu kita buang mutiara itu untuk masuk ke mulut babi dan koyak-koyak anjing. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Nah, jelas itu. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Kata dituntut daripadanya, kita yang sudah percaya ini, kita harus mewartakan kasih karunia Yesus Kristus. Ya, jangan seperti sekarang lah, kondisinya tuh sedikit saja yang datang. Saya tidak tahu juga ya. Kalau misalnya katekesi Katoliknya apakah tidak berminat atau tidak disukai, ya, karena saya harus melaksanakan, ya kan, dogma Katolik. Kalau ada yang tidak berkenan, ya silakan. Tetapi seharusnya kita sebagai pengikut Kristus itu harus terus, ya, karena kita sudah diberikan banyak setiap waktu, ya kan, diberikan hamba-hamba Tuhan, dan luar biasa kan, kemarin sudah ada dari ya saudara-saudari kita ya memberikan kesempatan untuk kuliah. Ya silakanlah. Tetapi bagi orang yang sudah tahu tentang agama atau tentang iman akan Yesus Kristus akan dituntut lebih banyak. Jangan lalu menutup diri. Ya, pura-pura tidak tahu. Ya kan, padahal tahu gitu, Pak. Jadi banyak kita ini kan pura-pura tidak tahu, padahal tahu begitu. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, marilah kita setia karena kita adalah milik Kristus. Demikianlah pendalaman kitab suci kita, penyuluhan kita, katekesi kita pada hari ini. Jika ada yang bertanya, silakan. Silakan bapak-bapak yang terkasih. Ada yang bertanya? Tidak? Ada? Ya, silakan Pak Loren. Walaupun dalam gelap, saya melihatnya dalam gelap nih. Sekarang baru terang. Ada kuasa kegelapan tadi. Maksudnya gelap. Ya, silakan Pak. Halo Pak. Salam. Tadi di Bapak menjelaskan tentang mabuk berita ya. Ya. Tapi Bapak menjelaskan mabuk yang jenis yang mana ini? Jadi yang pertanyaan saya, apakah semua mabuk itu dosa? Karena kan ada istilahnya mabuk kita, dan yang baru-baru ini kan istilah mabuk agama. Oh. Dan jadi tidak semua jenis mabuk mungkin perlu dipilah atau gimana? Atau memang Bapak mengatakan jenis mabuk itu dosa gitu. Ya mabuk perjalanan, bisa mabuk laut itu kan. Itu bukan mabuk, Pak. Baik, Pak Loren. Ini luar biasa nih pertanyaan nih. Kata mabuk itu jelas lah. Kata mabuk itu kan orang yang berdosa itu juga ya diistilahkan dengan mabuk. Kemudian orang yang penuh dengan hawa nafsu itu juga mabuk ya. Jadi kata mabuk berdosa itu jika sesuatu itu berlebihan itu ya kan akan mengakibatkan muntah. Kita tahu apa yang disampaikan oleh Kristus. Ya kan? Makanan itu masuk ke dalam perut dan dikeluarkan di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan kamu. Nah, ini sebenarnya sama seperti orang yang makan, lalu muntah, ya kan? Karena dia dengan sengaja, ya, membuat dirinya itu, ya, dalam kesusahan, dalam penderitaan, yang
ya kan, melakukan ya kesewenang-wenangan, dan akibatnya dia melakukan tindakan pesta pora, lupa, ya kan. Mohon maaf lah Bapak, ya. Untuk berpesta pada hari Minggu misalnya misa itu kan sebenarnya pesta Pak, hari raya kan, 1,5 jam. Tapi dia misalnya, ya mohon maaf misalnya, ya ada pesta misalnya perkawinan sampai mabuk dia kan, berjam-jam dia kan. Apa yang dilakukan? Menyusahkan orang, ya kan. Tidakkah tindakan itu juga akhirnya menjadikan suatu keonaran? Nah, itu juga dosa. Nah, kata mabuk di sini adalah bagaimana orang-orang itu ya kan melakukan tindakan-tindakan dosa, kelaliman itu yang diakibatkan bisa disebabkan oleh makanan, minuman, disebabkan oleh anggota tubuh, disebabkan oleh sesuatu, dan akibatnya mabuk itu mendatangkan kedosaan. Nah, misalnya kalau orang makan sampai sebanyak-banyaknya ya, lalu akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? Dia menganggap makanan yang dia makan itu ya kan sesuatu, ya kan akhirnya menyia-nyiakan makanan itu. Ya. Nah, itu juga kan kita kan udah tahu, berilah kami makanan yang secukupnya kan, atau berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi kemabukan itu bisa mendatangkan mara bahaya. Itu awal mula dosanya, Pak. Kita ingat apa yang terjadi ketika Herodes mabuk, ya. Akhirnya dia memberikan hadiah, setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan kepada kamu. Apa yang diminta anak Herodias, kepala Yohanes Pembaptis? Nah, itu kan mabuk ya. Jadi mabuk itu bisa menyuruh orang melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, itu yang berbahaya, Pak. Dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, beda kalau misalnya orang dalam keadaan misalnya perjalanan lalu mabuk darat, mabuk laut, itu sih bukan kata mabuk, itu terjadi proses kimiawi lah di dalam tubuhnya, itu berbeda. Kita sudah tahu lah. Nah, juga misalnya mabuk kekuasaan, Pak, ya kan? Mabuk kekuasaan itu kan bisa mengakibatkan orang otoriter, Pak. Ya kan? Akibatnya orang itu tidak ada kontrol sosial. Nah, jadi memang kata mabuk ini adalah bagaimana mencukupi diri kita itu sebatas ya diri kita atas kehendak Allah. Nah, itu. Jadi boleh Bapak cek orang-orang mabuk itu kan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, biasanya laki-laki, karena merasa dia boleh minum, dia minum sesukanya, ya kan? Kemudian dia boleh makan sepuasnya, ya ujung-ujungnya akibatnya apa? Dia mendatangkan ya musibah bagi dirinya dan orang lain. Ketika dia mabuk, apa yang terjadi? Dia bisa membunuh orang, Pak. Misalnya nyupir mobil atau misalnya mengendarai motor, banyak, Pak, kejadian mabuk yang mengakibatkan orang menjadi menderita. Nabrak orang, lalu misalnya anak orang itu 10 yang ditabraknya kepala keluarga. Nah, kan banyak kejadian. Akibatnya siapa yang menderita? Orang lain, Pak. Apakah itu bukan dosa kan? Ya kan? Mabuk itu kan mengakibatkan malapetaka dan musibah bagi orang lain. Ya, kalau dia misalnya mabuk narkoba, Pak, itu kan mabuk juga, sakau. Bahasa kerennya sakau, ya kan? Nah, ngeplay. Pesawatnya dibawanya ulang-aling gimana, Pak? Jatuh. Berapa banyak yang menderita? Ya kan? Nah, ini kata mabuk ini sudah diingatkan bahwa itu akan mengakibatkan, ya. Kita ingat dulu Daud lalu mabuk apa, Pak? Mabuk asmara. Apa akibatnya? Terjadilah yang namanya pembunuhan Uria. Ya kan? Jadi Batseba akhirnya dirampas dari Uria. Dan akibatnya dia harus menanggung akibatnya kan. Nah, ini mabuk-mabuk yang bisa berbahaya, Pak. Ya kan? Apa yang terjadi dengan Nuh ketika dia mabuk? Telanjang. Akhirnya siapa yang berdosa? Ya kan? Anaknya yang berdosa. Ya, akhirnya dia menyumpah anaknya, ya kan? Si Ham. Sem dan Yafet menutupi kemaluan bapaknya. Sedangkan si Ham, ya udahlah, karena dia mabuk, katilah katanya. Nah, ini mabuk ini bisa mendatangkan celaka bagi orang lain dan ini kedosaan. Nah, kedosaan itu mungkin ya harus dilihat lagi, banyak masalah. Ya. Jadi berapa banyak orang membunuh karena mabuk, Pak? Dia sih bukan mabuk, baru setengah oleng lah. Kalau mabuk sih sebenarnya ya, kalau dia mabuk minuman alkohol dia langsung bisa tidur nyaman. Tapi dia pasti ngacau orang kan.
mengganggu ketertiban, ketenangan dan sebagainya. Dan akibatnya dia tidak ke gereja, Pak. Ya, coba pesta di kampung tuh, Pak. Kalau udah mabuk malam minggu, Pak. Mana dia ke gereja, Pak? Bangun dia jam 12. Kan akhirnya kan mendatangkan dosa berat ya. Nah, itu maksudnya, Pak. Jadi seperti itu, Pak Loren. Baik, masih ada yang bertanya? Pak Agus mungkin, Pak Andre udah lama tidak bertanya nih. Pak Kundel kali kan? Atau Pak Atis, ya kan? Atau bapak-bapak yang lain, silakan, Pak. Mumpung sinyal bagus nih. Saya tidak tahu ada apa dengan sinyal saya nih. Ya. Pak Lulu kali ada yang bertanya? Ada? Oh, silakan. Atau cukup? Cukup, Pak? Ya. Oh, pas ya. Baiklah. Mungkin pertanyaannya ditumpuk pada minggu depan, silakan. Ya, baik, mari kita tutup dalam doa kegiatan kita ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya menyinggung bapak-bapak. Tidak bermaksud seperti itu, tapi mari kita berefleksi bersama. Karena apapun yang kita lakukan ini semuanya demi kemuliaan Tuhan dan kehendak Allah yang terjadi atas diri kita. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu kami dipertemukan pada kesempatan ini. Walaupun melalui kegiatan online dan kami dapat bertatap muka melalui jendela kaca, tetapi kami tahu bahwa kehendak-Mu terjadi atas diri kami. Berkatilah orang-orang yang kami cintai agar mereka selalu dipulihkan dari segala kedosaan mereka. Dan berkatilah juga kawan-kawan kami yang belum hadir pada hari ini. Semoga diberikan kesempatan untuk hadir. Dan ya Bapa, bimbinglah kami agar terus mewartakan kabar gembira sukacita di tengah kondisi apapun yang kami lalui. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.